Ya maaf ya, gue dapat kabar yang satu buta, Anjir. yang satu hilang ingatan, Aduh. yang satu Lewat. lewat, yang satu lewat, yang dua koma. Mungkin ya gue terlalu keras ngedidik mereka gitu kan. Terus temen gue yang ketangkap itu ngomong, katakan anterin gue ke dia, gue pengen nangkep dia, gue pengen ketemu dia. Dikasih buku BAP gue ke temen gue. Itu lebih dari 17 kasus. Udah clear juga kok masalahnya. Ya masalah udah clear juga, kasarnya kan udah ditebus lah dosanya sama yang ngelakuin gitu kan. Kasarnya dia udah nebus kesalahannya di dalam. Mungkin kalau lu masih dendam, ya itu terserah lu, hak lu. Cuman gue kasarnya kalau udah lu pengen dendam, gue kayaknya nggak bisa juga ngomong gitu. Karena gue juga pernah merasakan kayak gitu. Cuman gue mengambil sifat dewasa gue dan gue menggunakan otak gue kan, berpikir lagi kembali kalau dendam dibalas dendam nggak akan pernah ada habisnya. Dan Udah habis sudah. kasarnya kayak gimana ya? Contohnya lu berdua deh nih. Iya, kalau misalnya gue nggak nurunin ego gue misalnya gengsi gitu, ya gue pasti akan tetap berantem gitu kan. Dan gue dendam terus, yang ada malah makin nambah korban jiwa, bukan mau menyelesaikan masalah gitu. Dan di situ emang sampai masuk berita, bener-bener masuk berita kan. Itu tuh korban yang ada yang ngomong 3 orang kan. Cuman ya yang ada di TKP ngomong sama gue 5 orang yang kena. Ya maaf ya, gue dapat kabar yang satu buta, Anjir. yang satu hilang ingatan, Aduh. yang satu Lewat. lewat, yang satu lewat, yang dua koma Aduh. gitu. Karena emang gue gimana ya, mungkin ya gue terlalu keras ngedidik mereka gitu kan ya, sampai mereka juga Sampai kelewatan batas ya, ini ya. terbentuk gitu kan, sampai kelewatan banget ya kan. Tapi ya balik lagi ya, harusnya mereka berpikir juga gitu kan. Maksudnya mereka harus nangkap omongan gue juga, yang terlalu ngikutin jejak gue karena nggak enak gitu. Karena jadi gue secara tuh lu ngikutin jejak gue, ngikutin pengalaman gue, belum tentu lu sama pengalaman lu sama gue gitu. Ya, dan belum tentu nyali lu sama kayak nyali gue, dan belum tentu juga kasarnya orang yang lebih batu dari gue sama nyalinya. Gue pengen ngikutinnya, gue gak akan bisa gitu, karena setiap manusia itu punya kadarnya kan. Benar. Dan yang udah terjadi ya udah sih buat gue kan. Dan mereka sih yang benar-benar brutal. Jadi tuh pas ketika berantem menang, gue dapat kabarnya gitu ya. Maksudnya kayak pure langsung dari yang ada di TKP, si pelaku lah kasarnya. Biarin lah kita nganggap pelaku walaupun di tawuran itu nggak ada pelaku. Benar. Iya. Dua-duanya pelaku. Karena logikanya gini loh, kalau misalnya ketika lu udah siap megang BR, ya lu bukan korban lagi, iya. Nah, ribut ke pecah 2. Cuman katanya dia bilang menang dari pihak sananya. Cuman ya logikanya ketika dari tempat kejadian lu udah mundur jauh, itu lu hitungannya kalah. Gitu kan kalau berantem. Ketika lu nge-kick balik, lu harus ngelewatin dari tempat TKP pertama itu gitu. Dan itu dari Bukit Menteng sampai kampus TAN. Oke. Dibantainya, iya. Anjir. Terus itu gue tahu tuh ceritanya. Ya kan? Bahkan katanya dari pihak sananya ya, Heeh. ada yang egois narik-narik temennya biar pada jatuh. Oh, emang Ya gitu? gua nggak tahu deh kalau itu. Oh, Ya, itu. cuman Itu kabar anginnya, kabar angin. cuman ya emang jujur ya, dari pihak sananya juga gue welcome. Bahkan udah ada yang pernah main ke rumah gue, ada yang pernah ketemu gue nongkrong bareng sama gue. Sebenarnya gimana ya, ketika orang mau bersilaturahmi kalian larang gitu dari pihak sananya buat pihak sananya gitu ya, kalian larang, ya kalian salah banget sih. Karena ketika mereka habis pulang dari rumah gue, mereka dimusuhin, kabarnya gitu. Ya, padahal ya, Gak terima kali ya. iya, saking sebenci itu kalau sama gue gitu kan. Padahal bukan lu yang di lokasi. Iya, emang walaupun ya itu anak-anak gua, maksudnya kayak bagian-bagian gua, cuman ya ya udahlah, gua mikirnya biarin aja lah mereka begitu. Bahkan tuh gua tuh sampai bener-bener katanya dicari banget. Sampai sekarang. Iya, Sama sekarang. cuman gua sih ya mikirnya ya gua mohon maaf aja sih, gua udah nggak berantem gitu. Kasarnya ya gimana ya, ketika lu masuk ke frame gitu kan, masuk ke frame dan lu bilang kasarnya gitu ya, lu udah diundang podcast, lu bilangnya udah berhenti tawuran gitu, tapi lu masih melakukan tawuran, ya lu orang yang bodoh. Iya. Kasarnya lu mau ngapain gitu masuk frame ketika kalau lu cuma buat nyari famous tuh. Benar. Nggak banget. Jadi contoh yang nggak baik ya. Iya, gue makanya kayak ya ketika gue start ya gue start, ketika gue berhenti ya udah. Itu waktunya gue berhenti gitu kalau gue. Nah, mungkin nih yang seram-seramnya udah dulu, tapi gue pengen nanya nih, Kir, ini penting nih, Kir.
gue pernah denger nih itu ada PKB Cirebon. Iya. Itu gue pengen bahas sama lu nih mas. Itu ceritanya gimana? Apa Ada emang? PK Cirebon, PKB Tegal, Nah. PKB banyak macam cabang lah. Nah, maksudnya itu jadi dia bikin grup PKB Cirebon, itu cabang Cirebon lah. Itu tanpa persetujuan lu apa emang udah ngomong sama lu? Itu anak-anak loh. Ya gimana ya, emang banyak sih yang nge-DM akun PKB gitu kan. Banyak banget yang nge-DM PKB. Kayak orang, bang saya pengen bikin tim bang di daerah sini bang, PKB cabang sini bang, PKB cabang sini bang. Ya gue selalu bilang, ya kalau lu pengen bikin silakan, kalau lu pengen pakai nama itu silakan. Cuman satu, jangan gunakan untuk hal keburukan, karena gue udah nggak melakukan itu. Gitu kasarnya, kalau lu pengen menggunakan keburukan, ya lu mending cari nama yang lain gitu. Soalnya dampaknya ke lu juga pasti. Iya, karena gue pernah ada satu kejadian ketika gue main ke daerah Cirebon, gue pakai baju PKB, gue dibilangnya anak konten, anak ribut, di sana nyebutnya anak konten. Disangkanya gue anak PKB, gue bilang iya pasti anak PKB, tapi saya dari Jakarta. Iya, iya gitu. Dan gue, Oh, ya gue tahu itu yang lu up di Instagram lu. Ya? iya, dan gue gimana ya? Di sana tuh gue, ya dibilang nggak bangga sih sama diri gue biasa aja sih balik lagi. Tadinya mereka tuh musuhan, cuman seketika ada gue nongkrong bareng jadi temen. Iya semuanya jadi pada ngumpul kan. Sempat lihat itu juga gue di Instagram. Cuman gue mikirnya ya semoga aja lu terus begitu. Kenapa masih berantem kipak. Iya, jadi akrabnya itu cuma sekedar pas ada lu doang. Iya. Padahal udah gue kasih tahu di situ, lu kalau ribut gini kan, aduh terserah lu deh. Oke. Nah, gue juga mau tahu nih Mas. PKB itu aliansinya apa sih? Repupa kalau nggak salah ya. Jadi gini loh, Gimana tuh? Repupa itu bukan aliansi sebenarnya. Gini loh, Bagan itu kan kayak, Bagian. ya Bagan itu kayak struktur ke bawah lah. PKB itu logo paling atas, misalnya. Jadi tuh gini loh, misalnya dari tongkrongan Repupa, lu dari tongkrongan mana, lu punya tim nih. Dan itu menjadi satu nama ketika ngumpul di PKB. Gitu. Berarti Repupa tuh masih keluarga juga berarti. Sebenarnya gitu. Jadi tuh ya mereka satu bendera PKB, cuman mereka tuh dari daerah yang berbeda-beda. Jadinya mereka pasti punya tim sendiri-sendiri, cuman ketika ngumpul jadi satu ya PKB. Gitu. Gue paham sekarang. Dan ini nih tadi yang lu bilang Mas, yang lu bukan ngelakuin tapi lu masih diincer lu Mas. Nah, Gue sih mohon banget ya, karena di situ bukan pure kesalahan lu sih. Kesalahan mah pasti ya, karena lu ngedidiknya ya terlalu berlebihan kali. dan ya. mungkin karena di nama PKB itu ada nama gua, ada nama samaran gua gitu. Oke. Perguruan keling beracun. Enggak misalnya gitu. Ya siap. Salah lagi gua. Tapi selain tragedi itu Mas, ada nggak sih? Gue sering banget denger PKB berenang. Soalnya apa-apa kalau di Tangsel tuh dikit-dikit ribut PKB ya. Gitu PKB. Jadi tuh gini loh, ya yang gua rasain ya, jujur ya. Ya mungkin ya tanpa kalian tahu gitu. Ketika ada yang ribut di daerah Tangsel, bahkan ada korban atau kebacok, pasti booster ke rumah gua. Anjir. Serius? Cari. Iya. Dulu ada beberapa kejadian sampai ada yang meninggal. Iya. Lo pasti tahu kabarnya lah di daerah Tangsel juga. Dan itu rumah gue yang ditubruk. Jam 2 malam, untung gue nggak ada di rumah. Sering begitu. Bahkan dulu ada kejadian, maaf ya, di daerah Pondok Kacang itu sampai ada yang meninggal juga. Bukan sama anak-anak gue, Tapi yang dituduh gue yang dituduh. Dan sampai ada motor yang hilang, gue yang dituduh. Ya nggak apa-apa deh lu anggap gue bangsa. It's okay, gue nggak masalah. Udah biasa, gue udah kuat gue sama gitu-gitu. Kuat mental lah ya? Udah kuat mental. Mungkin kalau orang, maaf ya, bukan egoisme, kalau orang jadi gue mental udah kena kali. Ya kasarnya, anjing gue mulu sih. Padahal gue ya biasa aja. Gitu, kalau gue hadapin. Cuman kalau gue merasa bersalah, gue lari. Iyalah pasti. Kalau kabur. Kalau orang bermasalah pasti cabut langsung gitu. Cuman kan karena emang gue sering cabut, karena emang gue jarang di rumah orangnya. Jarang di rumah. Bukannya cabut ngindar, bukan. Iya, emang gue jarang di rumah. Cuman ketika gue gini loh, gue paling malas, jujur ya, gue paling malas berurusan sama oknum, mampu polisi lah gitu lah. Cuman karena emang dulu tuh gue jujur brutal, gue akuin gue brutal. Tahu, mas kita dulu sebelah-sebelahan. Oh iya, kita musuhan ya. Aku lupa dengan itu, boy. Yalah. Soalnya orang juga nggak percaya kayaknya kalau lu tuh bedonya musuhan. Soalnya sekarang lu berdua kayak biji anjing. Ya, jadi tuh gini loh. Ya kan,
Kenapa gue males ya? Karena tuh jujur ada salah satu teman gue dulu yang ketangkep. Teman gue jujur nih, teman gue ada kayak teman dunia gelap lah, dia ketangkep. Dia nyimpen nomor kontak gue di handphone namanya huruf K doang. Ketika dia ditangkap pasti sampai digeledah, ya kan? Ada huruf K, katak deh, kata buser. Iya. Paling huruf K doang. Nggak ada foto, gue nggak pernah pasang foto juga. Katak ya? Bukan pak, bohong lu, katakan nih. Bukan pak, sampai dipukulin. Buat nutupin gue. Oh nutupin. Dan akhirnya, busernya tahu kalau itu emang gue, ya kan. Jujur teman gue tuh nge-VM, bang lagi di mana? Temen lu? Ya. Gue dengerin VM sekali ya. Wah, sakit nih? Enggak, belum. Gue denger lagi tuh. Wah sunyi, sakit nih, gue bilang. Kan gue udah feeling tuh, karena gue kasarnya meraba-raba dulu lah. Gitu. Dan akhirnya, gue nggak balas, gue matiin data, gue nggak pernah ganti nomor. Serius, gue nggak pernah ganti nomor. Kan sampai buser ada yang megang nomor gue nggak pernah ganti. Ya kan? Dan akhirnya, gue cabut geser tempat. Gue balas, nih gue di sini, gue share. Gue matiin data, gue cabut. gue ledekin. Balikin lagi tuh. Iya, terus temen gue yang ketangkap itu ngomong, katakan, anterin gue ke dia, gue pengen nangkep dia, gue pengen ketemu dia. Dikasih buku BAP gue ke temen gue. Itu lebih dari 17 kasus. Anjing. Segini dong. Serius, kata temen gue itu tebel banget. Iya BAP. Iya. Dulu. Nah itu contoh ya mas ya. Gue mau tahu nih dari 17 kasus itu apa yang paling lu dicari itu? Menurut lu ya, menurut lu? Ya, yang paling parah itu yang kejadian yang tragedi Bintaro itu. Sampai gue jujur gue sampai kabur ke Jawa. Ya gue jujur kabur sebenarnya jujur ya. Gue tuh sampai dibilang licin mungkin bukan gue sombong. Iya. Gue kabur cuma seminggu jujur, seminggu lebih. Gue balik ke sini, udah gue diem aja di rumah, nggak keluar. Iya. Aman deh. Aman, selalu. Selah. Tapi jujur di balik itu ya gue paham lah. minta tolong juga lah. Aneh paham. Sensei, makasih Sensei. Ya, boleh kan siapa tahu guru gue nonton kan, makasih Sensei. Tapi ya mungkin lu berjasa, guru lu berjasa banget ya menurut lu. Yeah. Nih, bentar. Menurut lu nih mas, kan lu selalu ya bisa dibilang dilindungin lah. Tapi kan dilindungin itu sama Allah nih, dengan perantara seorang. Orang-orang yang dekat sama Allah. Yeah. Nah, mungkin ada nggak apa sih perkataan yang mungkin sulit lu katakan ke guru lu, tapi di sini lu katakan? Banyak terima kasih. Udah, respect. Sumpah, gue nundukin kepala banget sampai bawah, sumpah. Mungkin kalau nggak ada banyak terima kasih. Kalau nggak ada orang-orang itu mungkin lu nggak jadi diri lu yang sekarang kali mas. Iya, gue nggak bakal tahu banyak pengetahuan juga sih. Iya. Sampai gue tuh ditampung sama guru gue 2 hari, sampai gue diginiin. Kalau kamu udah mimpi ketemu ular, pulang ya. Iya. Oh itu tandanya ya, iya. Tanda aman lah ya. Iya. 2 hari gue mimpi, ya kan. Dia sampai kaget. Kok cepet? Iya. Sumpah, cepet kata dia. Biasanya tuh sampai 3 hari seminggu kata dia. Kok kamu cepet sih? Dan akhirnya ketika gue ke situ, gue nggak ke situ, gue selalu ditanya, Nata mana? Nata, misalnya akan aku suruh jenguk nih. Sedih gue sebenarnya saat ini tuh sibuk. Cuman gue pengen buat nyempatin waktu tuh kayak buat ngejengukin guru-guru gue gitu kan. Dari sekian banyak guru ya? Iya, semuanya lah kalau bisa. Tuh gitu sih, dan pasti selalu tanya Nata mana gitu. Kangen juga mas gue. Iya, kangen juga sih gue karena gimana ya, gue orangnya nggak bisa lupa gue berasal dari mana sih gitu. Dan bahkan gue emang nakal juga sih, kalau gurunya rese gue perangin. Gue kadang-kadang murid yang berbakti, kadang-kadang murid yang bangsat. Udah dah, tadi niatnya baru pengen gue rekam tuh di TKW. Enggak, serius, gue begitu. Tergantung orang. Bahkan, ya maaf nih, gue sedikit cerita, gue bukannya menyombongkan diri atau gimana. Gue pernah pengen belajar ke salah satu orang tersohor. Gue disuruh pulang. Disuruh pulang? Iya. Baru datang sebelum itu? Enggak, disuruh pulang. Kasarnya tuh bukan disuruh pulang. Jadi tuh gue datang, gue bilang saya mau belajar gini. Dia cuma ngomong, mau belajar apaan lagi? Oh, ngerti gue. Gue digituin, mau belajar apaan lagi?
apa yang mau saya pelajarin ke kamu, saya yang belajar ke kamu. Iya, saya yang belajar ke kamu ya. Ya cuman ya ada sih kasarnya ya lebih tua dari gue emang sharing sama gue mikirnya sih gue bukan guru, gue lebih kayak gue nggak pernah merasa jadi guru, gue nggak pernah merasa jadi orang, gue merasa biasa aja balik lagi dan ya gimana ya sama lah kasarnya gitu. Iya, tujuannya juga sama kan gitu, makanya gue lebih suka sharing aja gitu. Apa yang gue tahu jujur gue emang gimana ya, apa yang gue tahu gue kasih tahu, apa yang nggak gue tahu gue nggak bakal so tahu gitu. Respect anjing. Ini jujur gue banyak banget pengalaman sih. Apapun dari ucapan dari dia, lalu gue dengerin, lalu gue masukin dalam ya pelajaran hidup lah, pengalaman hidup lah buat gue. Mito. Nah, gue mau tanya nih Mas, mungkin ini terakhir ya Mas ya. Angka 21 nih Mas. Nah itu kan kalau PKB 21. Jarang banget kayaknya tuh 21 itu angker banget sih. Apa tanggal jadinya? Jadinya tuh gimana ya? Gue dulu tuh kan basis 21 Pamulang kan ya. Dari situ ya terus gue terusin. Ya udah gue maksudnya kayak bener-bener gue nongkrong bareng jalan tuh ya, tanggal 21 Juli ya udah tanggal 21 Juli udah. Oh iya berarti kemarin juga habis ulang tahun ya. Gitu. Cuman ya dikit lagi sih nih mungkin ya tanggal 21 Agustus ini 21 September. September ya kan? Oh September ya. September. Iya. Ya ngerayain ulang tahunnya dengan ngadain majelis. Amin. Katanya gue dengar juga pengen ngundang Habib ya. Yeah. Amin. Itu sih suatu hal positif banget sih. Ya, mungkin orang-orang hanya bisa diam. Ketika orang-orang melihat dulu nih orang bangor banget, tapi ketika kita mengundang Habib, masya Allah, gue juga terkagum loh asli. Iyalah. Jadinya ada perubahan itu emang jadi orang tahu, jangan tahunya brengseknya doang. Iya benar. Lo kalau dari omongan orang mah Mas Kata kebagian brengseknya doang Kir. Iya nggak apa-apa udah biasa. Walaupun emang bener sih. Ya gimana ya, di setiap orang brengsek itu nggak akan selamanya brengsek karena pasti ada sisi baiknya juga. Dan di orang sisi baik itu siapa bilang dia nggak bisa jahat gitu aja sih. Pokoknya lu asik Mas orangnya. Ngopi. Anjir, ini apa yang lu dapet nih? Gue mau tanya paling apa yang lu dapet dari omongan Kata? Anjing pokoknya ini saking banyaknya nggak masuk Kir anjing. Gue bingung. Banyak ya? Gimana ya kalau anjing gue mungkin kalau posisi gue jadi Mas Kata kayak buset. Udah gila kali gue. Soalnya bukan gila gara-gara ilmu, bukan gara-gara ilmu set itu anjing rintangannya banyak banget setan. Orang mah kan kalau gue masih easy ya, medium deh, dia mah udah hard kayaknya deh. Expert banget. Udah sulit banget dah. Gue jujur sih gue sekali nih ya gue belajar kayak gitu emang niat nolongin orang. Dan gue niat nolongin orang itu bukan untuk mencari materi. Gitu emang gue niat nolongin orang ya salah satu tugas manusia ya saling tolong menolong. Kasar kayak ada orang sakit selagi gue bisa ya gue ya udah ayo gitu. Nah itu jadi kemarin yang sama dia kemarin dia habis ngobatin obat ngobatin orang. Gue juga Mas nih ngobatin gue dong sakit hati nih gue. Yalah kipat gitu sih dari dulu sih kalau itu makanya gue nggak pernah nilai materi. Oke. Pokoknya lu nggak mikir dari sudut uangnya deh gitu ya. Iyalah. Aduh, gue juga nggak mau nerima sih. Emang pantangan buat gue. Apa alasannya Mas? Karena salah satu amanat dari guru gue, kalau ada orang ngasih jangan diambil gitu. Lebih baik mungkin yang gue tangkap kemarin ya, lebih baik dia memberikan kepada anak yatim. Iya, gitu. Kalau gue gitu. Kasarnya ambil nggak apa-apa, cuman kasihin aja ke anak yatim gitu kalau gue. Ya gue nggak ambil, kalau dia maksa gue ambil terus ya gue nggak makan, kasihin aja gitu. Gokil anjir. Pokoknya walaupun Bang Kata nganggap dirinya biasa aja, tapi orang tetap nganggap dia luar biasa Kir. Benar, asli. Terjemahannya 20 gue ada nih. Oke. Anjir, aduh, gue gila. Bener, ini pengalaman gue juga sih, mungkin pengalaman gue juga. Cuma dengan pengalaman Kata ya, yang mungkin bisa gue tangkap ke diri gue sendiri. Siap. Karena yang dulunya kita brengsek, dulunya kita dipandang orang sebelah mata, kita diinjak-injak orang, dihina orang, bahkan kita banyaklah orang yang berusaha ngejatuhin kita. Tapi kita harus berusaha ngelewatin rintangan itu. Bener. Sampai sekarang yang gue dengar Kata pengen
Sukses terus pokoknya buat Mas Katak. Amin. Bang, keluarga. jangan Mas. Oke. Jangan suka. Abang buat Abang Katak. Semoga keluarganya dan Mas Katak diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Diberikan umur panjang. Amin ya Allah. Selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Gue juga banyak terima kasih karena Bang Katak gini loh. Karena gue sering banget main sama dia. Apapun yang dia omongkan lalu gue jadiin pelajaran nih, serius. Karena ini tuh kayak gimana, ini tuh kayak gimana. Dia apapun ya mungkin gue cerita sekarang. Apapun dia perkataan dia nih yang bener-bener menurut gue ini yang harus gue tangkap buat ke depan, itu yang gue ambil. Enggak, pokoknya udah gak ada gengsi lagi lah di antara lu berdua ya. Soalnya kan gue pernah ini, soalnya nih dua-duanya masih ada-adaan gue. Siap. Jadi nah itu tuh yang buat tragedi Bintaro, ya tolonglah. Itu mah masa lalu, tapi kan di situ posisi emang nggak ada banget. Nggak ada bang juga, dan udah ketangkep juga pelakunya. Ya janganlah kita membenci seseorang tanpa sebab gitu loh. Bukan tanpa sebab sih, lu jangan nilai orang. Kalau lu kan udah diciptain mata, lu nggak usah dengar, lu nggak usah nilai orang dari telinga. Yongs, oke. Mungkin tadi kan ceban lagi dia. Iya, 20 aman. Oke nih, mungkin sampai sekian dulu ya Mas ya. Siap. Kalau nih, jujur nih, udah subuh. Kacau iya. Oke nih. Yang penting jangan lupa subscribe channel Bang Botrip dan Crazy Gamers. Skui terus gue. Itu apa tuh kata-kata yang ada di Crazy Gamers yang menurut lu oke banget? Pokoknya itu jadi slogan itu. Slogan kan kalau kita kan pria tampan ya. Nah, kalau Crazy Gamers gimana nih? Sobat Satboy ya. Sobat Satboy. Anjing. Sobat Satboy kayak keling. Harus ikut gue itu. Oke nih ya. Terima kasih nih, mohon maaf kalau ada tutur kata dari kita bertiga yang salah. Mohon dimaafkan karena kita masih manusiawi, masih menginjak bumi. Kita belum setinggi langit karena nggak akan pernah kita setinggi langit. Masih manusia yang tidak luput dari kesalahan. Siap. Terima kasih untuk waktunya, untuk Mas Katak. Thank you Mas. Thank you Der. Sukses terus Der. Lancar. Sukses semuanya nih pokoknya buat Mas Katak, jangan gua doang. Ya, yang nonton juga sukses lah. Sukses dulu. Selalu yang sudah support channel kita semua, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian dulu dari gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, dan gua Diva Christopher alias Bule, dan juga gua Nata Eko S. Sekian dari kita bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.